Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la Hai. ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, eh akhirnya satu demi satu Selasa kita lewati setelah kita ketemu satu pekan yang lalu tanggal tanggal 13 malam. Sekarang kita ketemu lagi tanggal 20. Semoga Allah izinkan kita ketemu lagi tanggal 27 dan tanggal-tanggal berikutnya di setiap hari Selasa. Teman-teman, hadirnya Chess Day Talk itu bukan sekedar agenda pekanan, bukan. Bukan sekedar agenda pekanan. Chess Day Talk ini eh, kebutuhan pekanan. Nah, jadi kalau kalau ada apa namanya? eh kalau ada kalau ada kebutuhan harian, makan, minum, mandi, bebersih, dan lain-lain, itu harian. Terus ada agenda bulanan, nyicil motor, bayar SPP, nabung, apa gitu yang lainnya ya, bayar listrik, bayar air, banyak deh kebutuhan-kebutuhan bulanan. Nah, sekarang kita masukin di antara dua kebutuhan itu adalah kebutuhan pekanan. Sama halnya kayak ngisi bensin. Motor kita bagus, dipakai setiap hari, perjalanan kemana-mana dia nemenin. Tapi kalau bensinnya mau habis, dia nggak sadar untuk ngisi, ya nggak akan jalan. Maka kebutuhan ngisi bensin ini jadi standar yang memang harus dilakukan semua orang yang pakai motor. Meskipun penggunaannya beda-beda dan meskipun daya iritnya juga beda-beda. Tapi Just Day Talk ini rasa-rasanya akan menjadi kebutuhan pekanan kita ketika setiap harinya kita udah dituntut dengan berbagai macam hal yang sifatnya duniawi. Kita dalam pekerjaan, di kuliahan, di karir, di bisnis, segala hal kita dituntut oleh hal-hal baik di tempat-tempat kita berkehidupan. Maka Just Day Talk ini akan jadi bensinnya kita untuk ngejalani banyak hari ke depannya. Selayaknya isi bensin, nggak ada tuh isi bensin sambil jalan. Nggak ada tuh isi bensin sambil ngegas. Bahkan peraturannya harus dimatikan mesinnya. Semalam hari ini, mari kita matikan sejenak mesin kita. Mari kita istirahatkan sejenak kendaraan kita. Mari kita matikan terlebih dahulu mesin kita untuk kita isi dengan bahan bakar yang logikanya akan membuat kendaraan kita tetap melaju ke depannya. Jangan sampai lupa isi bensin di tengah-tengah mogok dan berhenti begitu saja. Teman-teman, selayaknya agenda Just Day Talk, setiap Selasa kita akan baca terlebih dahulu Quran Surat Al-Mulk yang jadi surat favorit kita selama di Just Day Talk. Silakan dibuka Quran Surat Al-Mulk halaman 562. Kita baca bersama-sama, teman-teman yang menggunakan mushaf silakan dibuka, yang menggunakan HP juga silakan. Saya ingin memastikan teman-teman kita tilawah bersama-sama. Kita mulai, 1, 2, 3. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa. Ma tara fi khalqi rahmani min tafawut. Farji'il basaru hal tara min futur. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك بصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح بمصابيح وجعلناها رجوما وجعلناها للشياطين وأعتدنا وجعلناها لهم عذاب السعير الشياطين وأعتدنا وللذين لهم كفروا عذاب بربهم عذاب السعير جهنم وبئس المصير إذا ألقوا ولقد فيها زينا سمعوا لها السماء شهيقا الدنيا وهي تفور بمصابيح تكاد تميز من وجعلناها الغيظ رجوما كلما للشياطين ألقي فيها فوج وأعتدنا سألهم لهم عذاب خزنتها السعير ألم يأتكم وللذين نذير كفروا قالوا
قالوا بلى قد عذاب جهنم جاءنا نذير وبئس المصير فكذبنا إذا وقلنا ما أنزل ألقوا الله فيها من شيء سمعوا لها إن شهيقا وهي فيه ضلال تفور كبير تكاد قالوا تميز لو من كنا نسمع الغيظ أو نعقل كلما ما كنا ألقي في فيها أصحاب فوج السعير سألهم خزنتها ألم يأتكم أصحاب السعير نذير إذ قالوا بلى قد تؤمنون جاءنا نذير لهم مغفرة كذبنا وأجر وقلنا كبير ما نزل فسيقول الله لك من الموت شيء إن إنه أنتم عليم إلا في ضلال كبير قالوا يعلم لو كنا خلق نسمع أو وهو نعقل ما كنا في أصحاب السعير جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا وهو من الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في في مناكبها السماء وكلوا من أن يخسف رزقه بكم الأرض وإليه فإذا هي النشور تمور أم أمنتم من في السماء أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم حاسبا الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم الذي من من في قبلكم السماء أن يرسل عليكم حاسبا الطير ستعلم كيف ما كان نكير إنه أولم يروا شيء إلى الطير فوقهم الذي صافات ويقبضن الكافرون ما يقول يمسكهن إلا الرحمن أم لك رزق إنه بل بكل لجوا في شيء عتو بصير أمن أفمن هذا يمشي الذي هو مكبا على جند وجهه لكم ينصركم دون أهدى الرحمن إن أمن الكافرون يمشي إلا في سويا غرور على صراط من مستقيم هذا الذي يرزقكم إن أمسك على رزقه بل الأرض لجوا في عتو قليلا ما ونفور تشكرون أفمن يمشي هو مكبا الذي على ذرأكم في الأرض وجهه وإليه أهدى تحشرون أمن ويقول يمشي هذا سويا الوعد إن كنتم على صادقين صراط إنما مستقيم العلم عند وهو الله الذي إنما ذرأكم في الأرض أنا وإليه نذير مبين تحشرون فلما رآه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو وهو رحمنا ومن الذي يجير قل الكافرين من عذاب إنما العلم أليم عند الله قل هو وإنما الرحمن أنا آمنت به نذير فستعلمون مبين من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن هو إن أهلكني الله فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم صدق على رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. Oke, teman-teman semuanya, eh, eh, selamat datang di Chess Day Talk 20 Februari 2024. Saya Haidar Al-Fadil, insya Allah akan menjadi teman yang membuka agenda Chess Day Talk ini. Dan entah nanti apakah Allah izinkan untuk mengakhiri juga, kita lihat seperti apa nantinya. Tapi poin pertama yang pengen saya sampaikan dalam kegiatan Chess Day Talk malam hari ini adalah, teman-teman tahu nggak ada sosok namanya Abu Zar Al-Ghifari. Siapa yang kenal sama Abu Zar Al-Ghifari? Ada yang kenal? Kalau ada yang kenal mungkin boleh drop di kolom chat kenal. Saya kenal sama Abu Zar. Wis. Atau ada yang kenal di sini dengan sosok namanya Umar bin Khattab. Kalau emang ada yang kenal boleh drop di kolom chat. Kenal. Gua kenal sama Umar bin Khattab. Belum ya, belum kenal. Tahu aja tapi belum kenal. Oke, good point. Teman-teman tahu mereka hidup pada zaman apa? Kita sering mengenal sebutannya sebagai zaman jahiliyah. Tahu ya, zaman jahiliyah. Teman-teman tahu nggak sih makna jahiliyah itu apa? Sederhananya begini teman-teman. Jahiliyah itu adalah zaman yang konkret, padat, pakem, paten bahwa zaman itu adalah zaman yang paling bodoh. Zaman terbodoh yang pernah ada, maka itu adalah zaman jahiliyah.
Zaman yang paling jahat yang pernah ada, maka itu zaman jahiliyah. Zaman paling curang yang pernah ada, maka itu zaman jahiliyah. Jadi kalau teman-teman hari ini ngeliat ada koruptor, itu belum seberapa dibandingkan korupsi yang terjadi di zaman jahiliyah. Kalau teman-teman ngelihat seorang penipu hari ini, itu belum seberapa dibandingkan penipu yang ada dari zaman jahiliyah. Kalau teman-teman ngelihat ada teman kalian nih, nauzubillah min zalik, yang main judi online, atau mungkin keluarga kalian ada yang main judi online, nauzubillah min zalik, atau kalian pernah ngelihat deh abang-abang atau mbak-mbak main judi online, itu nggak seberapa dibandingkan judi yang terjadi di zaman jahiliyah. Teman-teman pernah ngelihat ada orang mabok hari ini, itu nggak seberapa dibandingkan orang mabuk di zaman jahiliyah. Pemulanya mabuk di zaman jahiliyah itu 5 kali sehari mabuknya. 5 kali sehari. Kita kan sekarang ngelihat konten jam 2 kelabing, pulang-pulang jam 3 muntah, jam 7 kerja gitu kan. Itu kayaknya hal yang menurut kita udah parah. Padahal zaman jahiliyah lebih parah dibandingkan itu. Termasuk kebodohan dan keburukan-keburukan yang lainnya. Jadi nggak usah khawatir, bukan nggak usah khawatir, teman-teman nggak perlu merasa hidupnya penuh kekacauan hari ini karena yang jauh lebih kacau adalah kehidupan di zaman jahiliyah. Nah ini poinnya, teman-teman tahu apa yang ketika itu Allah turunkan untuk orang-orang yang hidup di zaman jahiliyah? Bukan tongkat Nabi Musa. Meskipun tongkat Nabi Musa bisa membelah lautan, tapi bukan tongkat yang dikasih ke Nabi Muhammad. Bukan kapak kayak punya Ibrahim yang bisa menghancurkan berhala-berhala besar. Bukan. Bukan bahtera yang dikasih ke Nabi Muhammad untuk menyelamatkan kaumnya. Bukan. Apalagi martabak condet. Seenak-enaknya martabak condet, keju sama mayo sama margarinnya itu nyatu jadi satu, tetap nggak berguna untuk kaum-kaum jahiliyah. Tapi apa yang ketika itu Allah turunkan bagi mereka? Allah menurunkan Al-Quran. Hanya dengan Toha ma anzalna. Lanjutannya, alaikal Qur'ana litasqa. Ternyata seorang Umar bin Khattab bisa lembut hatinya, bisa luluh hatinya, dan mengganti semua bentuk kepercayaan sebelumnya menuju Islam yang nyata. Itu yang merubah hati seorang pemimpin ketua Kades Desa Begal yang periode jabatannya kayaknya lebih dari 3 periode. Kades Desa Begal. Namanya Abu Dar dari desa Gifar. Sampai pada akhirnya beliau bernama Abu Dar Al-Ghifari. Di hari pertama dia masuk Islam, dia mengumumkan keislamannya di Ka'bah. Meskipun sudah Rasulullah tahan, untuk apa Abu Zar? Jaga keselamatanmu, kata Abu Zar. Enggak ya Rasul, saya kemarin maksiat terang-terangan, sekarang saya mau Islam terang-terangan. Akhirnya setelah diterang-terangkan di depan Ka'bah, apa yang terjadi? Digebukin. Tapi poinnya apa? Poinnya adalah ternyata Quran ini bisa meluluhkan hati yang keras. Sekeras hatinya Umar, sekeras hatinya Abu Zar, dan banyak orang yang lainnya. Itu zaman jahiliyah. Kalau kita sekarang, ya elah, yang jahilnya segede apa sih jahilnya? Kecurangan kita separah apa sih sekarang hari ini? Harusnya dengan Quran hati kita jauh bisa lebih lembut. Apalagi kita bukan orang yang jahil. Minimal kita bisa tahu yang benar yang mana, yang salah yang mana. Minimal kita bisa tahu yang tidak tepat yang mana, yang tepat yang mana. Minimal kita bisa tahu yang benar yang mana, yang salah yang mana. Mungkin bisa jadi hati kita selama ini masih keras, bukan karena Qur'annya yang salah, karena Qur'annya sama dari zaman dulu sampai sekarang. Tapi kita aja yang nggak pernah ngebuka Qur'an itu, seperti halnya mereka ketika itu menerima Qur'an secara langsung. Teman-teman, mungkin dalam proses kita memperbaiki diri ada hal-hal yang kalian ragu. Gue bisa nggak ya? Gue yakin nggak ya? Ini beneran nggak sih gue bisa kayak gini? Dan banyak banget hal-hal yang menghantui kita sehingga
menghambat langkah kita menuju kebaikan. Gua tahu mungkin ada banyak hal yang kalian takutin ketika kalian pengen memulai suatu kebaikan yang baru. Rasanya kita semua juga pernah merasakan takut itu. That's why Allah menghadirkan ke kita ikhtiar sebagai bentuk kita memilih mana yang akan kita perjuangkan dan mana yang akan kita tinggalkan. Hari ini kita akan belajar suatu proses memperbaiki diri yang insight-nya akan luar biasa dari pembicara yang luar biasa yang akan memberikan kita sudut pandang yang berbeda tentang bagaimana kita memulai ikhtiar. Kalau banyak orang ragu, kalau banyak orang nggak yakin dengan apa yang akan dia lakukan ke depannya, pemateri ini beda. Dia akan ngasih sesuatu insight yang berharga tentang gas aja dulu. Faruk, waktu dan tempat kami persilakan. Halo, udah nongol belum? Share screen ini. Tadi udah, sekarang hilang. Oh gitu, bentar. Salah. Wait. Rada nge-lag. Udah ya, aman ya? Aman, clear, clear, aman. Oke. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala Rasulillah ibnu Abdillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Ah, teman-teman, kalau misalkan mungkin 2 minggu yang lalu di sesinya Haidar, kalian ada yang nangis-nangis. Kemudian seminggu yang lalu di sesinya Iqbal, kalian pada serius-serius. Gue pengen di sesi kali ini kita semua santai. Kita semua hadir sebagai warga next level yang berbahagia. Kita riang gembira, ngobrol tipis-tipis untuk malam ini. Karena tagline-nya Obsesa yang obrolan ringan sampai perenungan mendalam, itu obrolan ringannya tuh ada di sesi gua, perenungan mendalamnya tuh ada di sesi Haidar, Imam sama Iqbal. Jadi malam ini kita bakal yang ringan-ringannya itu. Ah, perlu gue Besok gue tegesin. jangan jadi pembicara awal bulan deh. Lu yang nentuin soalnya. Kalau akhir tuh udah nggak bisa. Kalau akhir tuh udah sesi khusus buat Imam Dinullah. Oh iya. Mana ada orang kayak. Dia harus the last of the last itu sebagai penutup khotimul speaker ya. Tapi perlu gue tegasin dulu, apa nanti yang kalian dapatkan, apa yang kalian diskusikan dalam sesi kali ini, jika baik adanya, perlu kita ingat bahwa semua itu min fadli Rabbina, dari Tuhan kita. Jika ada keburukan memang, nauzubillah ada keburukan di dalamnya, maka emang kita sebenarnya bukan orang yang baik-baik banget. Bentar dah, ini share screen-nya kenapa kagak gerak tuh, bingung nih. Gimana ya, ada yang paham begini, gue di Canva biasanya bisa satset, tapi ini kagak mau satset ini. Coba kita stop dulu.
Oke, sambil stop gue ngobrol-ngobrol dikit dulu. Jadi gini teman-teman, sepekan yang lalu itu di otak gue itu terngiang-ngiang, muter-muter mulu salah satu apa ya, backsound di IG. Kalau kalian ada yang tahu parodinya covernya lagu Malik yang Aduh, tapi di cover yang jadi surga itu baso, surga itu baso. Nah, gitu tuh. Itu terngiang-ngiang mulu di otak gue itu. Jadi kayak pengen tidur nih, surga itu baso, surga itu baso, surga itu baso. Lagi di motor nih kepikiran surga itu baso, kagak bisa hilang-hilang. Buset, ada kepikiran mulu pokoknya di otak nih, surga itu baso, surga itu baso. Hari Sabtu kemarin, ketika gua sama Iqbal sama Giats menghadiri salah satu kajian, ketika selesai kajian, maghrib-maghrib itu, kita pulang, beda arah waktu itu. Iqbal ngambil motornya di sebelah sono, gue sebelah sini. Nah, di pintu yang gue lewati untuk keluar itu agak desek-desekan tuh sama bapak-bapak. Nah, ada orang di belakang gue itu samar-samar gue denger, kok ini orang nyanyinya juga surga itu baso, surga itu baso, surga itu baso, yang kayak gitu loh. Kok nyanyinya sama, dia sama, jangan-jangan dia lagi terngiang-ngiang sama kayak gue nih sepekan ini lagu ini di otaknya. Akhirnya pas gue nengok, wah nih nggak mungkin nih bapak-bapaknya, orang bapak-bapaknya berjenggot kayaknya alim banget, pakai peci, pakaiannya juga rapi banget. Akhirnya gue tegesin lagi, dia sebenarnya lagi nyanyi apa atau lagi ngomong apa ya. Ternyata dia lagi sholawat cuy, lagi sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad. Tapi yang kedengeran di kuping gue waktu itu, surga itu bakso, surga itu bakso. Dari situ gue langsung mikir, ternyata apapun yang sering kita pikirin, kita kelola dalam otak kita, itu sangat berpengaruh terhadap input apa yang bakal masuk ke diri kita. Jadi bisa aja ada begitu banyak kebaikan yang aslinya emang masuk ke diri kita, gara-gara emang pikiran kita, keadaannya, vibes-nya, suasananya lagi emang gak baik, suasananya lagi mikirin yang buruk, maka itu datang jadi yang buruk. Tapi bisa juga sesuatu yang buruk pun karena emang pikiran kita, mindset kita, otak kita ini selalu dalam POV yang baik, itu datang pada kita menjadi sesuatu yang baik. Nah, jadi coba dah ketika kita pengen dengar sesuatu, tahu sesuatu, diskusin sesuatu, kita harus menanamkan di otak kita dulu POV yang baik itu. Daripada sesuatu yang emang aslinya baik, malah datangnya jadi yang buruk. Gara-gara emang otak kita emang udah tersettingnya kurang baik. Nah, coba kita share dulu. Udah bisa belum nih? Ih, kagak bisa juga, guys. Kenapa ini? Kenapa? Oh, bener. Dari HP aja. Mana ya? Coba minta tolong dah. Ini gue mau share screen-nya dari yang HP aja. Mana nih akun HP-nya? Mungkin host bisa tolong di ini, bisa tolong di pin. Karena yang di laptopnya kagak gerak nih, kocak nih. Mau bantu di share screen Garu? Wah, iya tuh, asik tuh. Betul-betul. Gue kirim aja ya file ya. Apa nih? Oh, progress. Kita harus men-setting di otak kita dulu bahwa harus ada unsur-unsur husnuzon, unsur-unsur kebaikan, sudut pandang kebaikan dalam otak kita. Sehingga apapun yang kita bisa dapetin di malam ini, walaupun emang itu nggak terlalu baik, walaupun itu emang rasanya nggak cocok dari diri kita, tapi bisa kita kelola sehingga masuk jadi bagian pengembangan diri kita. Ini judulnya gas aja dulu. Gue kenapa milih judul ini dulu, bukan gara-gara mau ngikutin gas-gasnya yang sono.
Bahkan dulu kita milih judulnya sebelum agak viral yang oke gas, jadi kagak ada kaitannya sama yang sono. Insya Allah aman dari unsur itu. Oke, gue mau mulai malam ini dengan satu cerita. Cerita ini dimulai dari ketika salah satu sahabat Nabi itu bertanya kepada sahabat yang begitu mulia juga, namanya Abdullah bin Abbas. Jadi waktu itu pernah Abdullah bin Abbas ini ditanya sama seorang sahabat, Abdullah bin Abbas, kalau misalkan kamu ditanya amalan yang paling mulia di muka bumi ini, itu apaan? Kalau kamu ditanya juga hari yang paling mulia di muka bumi itu hari apa? Dan kalau kamu ditanya bulan yang paling mulia di muka bumi ini, itu bulan apa? Maka waktu itu Abdul bin Abbas jawabnya, amalan yang paling mulia adalah sholat pada waktunya. Kemudian hari yang paling mulia adalah hari Jumat. Dan bulan yang paling mulia adalah bulan Ramadan. Itu 3 jawaban Abdul bin Abbas. Berjalannya waktu, qadarullah Abdul bin Abbas ini wafat. 2 hari setelah Abdullah bin Abbas wafat, orang yang bertanya kepada Abdullah bin Abbas ini datang ke Ali bin Abi Thalib. Kemudian bertanya dengan soal yang sama. Dia bilang gini ke Ali bin Abi Thalib, ya Ali, dulu ketika zamannya Abdullah bin Abbas masih hidup, aku pernah nanya kepada beliau. Aku nanya waktu itu amalan apa yang paling mulia, beliau jawab adalah sholat pada waktunya. Kemudian aku bertanya lagi hari apa yang paling mulia, beliau menjawab adalah hari Jumat. Kemudian aku bertanya lagi, bulan apa yang paling mulia, beliau menjawab bulan Ramadan. Kalau menurut kamu, jawaban Abdullah bin Abbas ini benar apa enggak? Wah, dia nanya kayak gitu. Nanya kesohihan, kebenaran jawaban dari Abdullah bin Abbas. Maka saat itu Ali bin Abi Thalib itu langsung menjawab dengan jawaban yang menurut gue ini menarik, sangat menarik banget. Dia bilangnya kayak gini, wahai sahabatku, kalau saat ini kamu kumpulkan semua ulama yang masih hidup di zaman ini, dikumpulin semuanya di tempat ini nih, kemudian ditanya dengan soal yang sama kayak tadi, maka aku pastikan dari mereka semua akan menjawab dengan jawaban yang sama. Jawaban Abdullah bin Abbas, yaitu amalan paling mulia adalah sholat pada waktunya, kemudian hari paling mulia adalah hari Jumat, dan bulan paling mulia adalah bulan Ramadan. Tapi sayangnya, kalau kamu bertanya kepada saya, jawaban saya berbeda. Waduh, jawaban Ali ini ternyata yang menurut gue ini luar biasa banget. Kata Ali, kalau kamu bertanya kepada saya amalan yang paling mulia, menurut saya amalan paling mulia adalah amalan yang diterima oleh Allah. Kemudian kalau kamu tanya kepada saya hari apa hari yang paling mulia, maka saya akan menjawab hari di mana kamu wafat dan kamu mendapatkan husnul khotimah. Kalau kamu bertanya kepada saya bulan apa bulan yang paling mulia, maka saya akan menjawab bulan di mana di dalamnya kamu mendapatkan ampunan Allah. Sebelum lanjut, gue pengen nanya dulu pada kalian. Menurut kalian, kenapa Ali ngejawabnya kayak gini? Silakan drop di kolom komentar. Boleh juga on mic, ngomong langsung, saut-sautan. Tapi menurut kalian nih kenapa? Kenapa jawaban Ali ini, dia ngakuin kalau jawaban Abdullah bin Abbas ini benar dan semua ulama jika dikumpulkan di waktu yang sama akan menjawab dengan jawaban itu. Tapi jawaban Ali ini berbeda. Amalan yang paling mulia menurut Ali adalah amalan yang diterima oleh Allah. Hari yang paling mulia adalah hari di mana kita wafat dan kita mendapatkan husnul khotimah. Bulan yang paling mulia adalah bulan di mana di dalamnya kita mendapatkan ampunan. Kenapa? Jawaban Ali kayak gitu. Silakan drop di kolom chat, kolom komentar. Yang mau ngomong langsung juga boleh. Jawaban Ali maknanya dalam banget ya. Dalam. Tapi kenapa kira-kira? Golput apa nih? Oh, golput yang tadi. Karena abadi hidup di akhirat. Selamat dunia akhirat ya Allah. Bagus. Tapi belum kena sedikit poin intinya. Coba kalian mikir-mikir lagi dulu ya. Kenapa jawaban Ali ini berbeda dari jawaban Abdullah bin Abbas? Walaupun dia tahu waktu itu jawaban Abdullah bin Abbas ini adalah jawaban paling benar. Karena Ali bin Abi Thalib mengingat dengan kematian. Betul. Menarik banget ya. Ali bin Abi Thalib mengingat dengan kematian. Sesuai. Tapi ada lagi yang mau ngasih ide.
Boleh yang mau langsung ngomong nyaut juga nggak apa-apa. Coba gue butuh lagi nih pendapat dari lu pada di kolom chat. Kita nggak pernah tahu kapan Allah kasih ampunan, amal mana yang diterima, kapan kita mati. Wah, ini mulai panjang, mulai keren. Dari Aul. Aulia Mubarak. Ada lagi? Coba gue butuh satu lagi dah. Wah, ini ada nih. Karena jawaban Ali itu buah dari waktu yang disebutkan Abdullah bin Abbas. Buah dari waktu yang disebutkan Abdullah bin Abbas. Ini hampir banget bener. Bukan bener sih, hampir banget sesuai. Semuanya bener jawabannya. Cuman ada satu poin yang menurut gue emang perlu kita tegaskan di sini. Udah ya, coba. Kenapa jawaban Ali waktu itu seperti itu? Ali ini orang yang emang dijulukin sama Rasul nih sebagai sahabat yang paling cerdas. Kalau misalkan Rasul ini adalah kota Madinatul Ilm, maka Ali ini adalah kuncinya dulu kata Rasul. Jawaban Ali berbeda dengan Abdullah bin Abbas dan semua ulama yang dia yakinin waktu itu hidup pada zamannya. Karena jawaban Ali memiliki objektivitas untuk amalan itu dikerjakan sesegera mungkin. Membuat orang yang dengar jawabannya itu pengen langsung mengerjakan amalannya. Amalan yang paling mulia menurut Ali adalah amalan yang diterima Allah. Maka orang nggak perlu nungguin sholat, nggak cuman perlu di sholat untuk fokus. Tapi di setiap kebaikan kecil yang dilakukan orang, maka dia berusaha untuk menjadikan kualitas kebaikan dan ibadahnya itu bisa diterima Allah. Maka setiap orang akan fokus untuk meningkatkan kualitas kebaikan dan ibadahnya itu. Bukan cuma di sholat dan tanpa menunggu waktu sholat. Hari apa yang paling mulia menurut Ali? Hari di mana dia wafat dan mendapatkan husnul khotimah. Gak perlu orang menunggu hari Jumat karena belum tentu juga orang wafat di hari Jumat. Jadi bahwa setiap hari dia memiliki potensi untuk mati di hari itu, maka dia bisa mendapatkan hari paling mulia dalam hidupnya dengan mati dalam keadaan husnul khotimah di hari itu. Bulan apa yang menurut Ali paling mulia? Bulan di mana di dalamnya itu mendapatkan ampunan Allah. Nggak perlu dia nungguin Ramadan selama 1 tahun, maka setiap bulan dia akan berusaha menjadikan bulan itu bulan di mana dia mendapatkan ampunan Allah. Maka setiap bulannya dia akan bertobat, tobat yang benar-benar tobat. Maka setiap bulannya dia akan bersungguh-sungguh bersegera mencari ampunan Allah. Maka jawaban dari Ali ini, jawaban yang emang objektivitasnya untuk membuat orang ini bersegera mungkin melakukan pekerjaannya. Emang jawaban yang Abdullah bin Abbas ini benar dan benar semuanya. Benar-benar sahih, benar-benar hak, bukan hak, benar-benar sahih lah pokoknya. Dapat dari sabdanya Rasul, dapat dari perkataannya Rasul. Tapi jawaban Ali ini tanpa menyalahkan jawaban Abdullah bin Abbas, membuat orang yang mendengar jawaban ini ingin mengerjakan sesuatunya itu sesegera mungkin. Mengerjakan segera mungkin sesuatu yang emang nilainya itu kebaikan. Seperti itu. Nah, sebelum lanjut, gue pengen nanya lagi kepada kalian. Menurut kalian, selama ini, pasti dari kita pernah ngerasain juga. Apa sih hal paling sering yang membuat kita nih kayaknya menghambat untuk melakukan kebaikan walaupun kecil? Kita pengen ngelakuin kebaikan sekecil apapun itu, tapi ada sedikit hambatan atau ada kayak bisikan di otak kita, di telinga kita untuk jangan dulu deh. Itu apa? Menurut kalian bisikan itu yang paling sering lewat di otak kalian, sering lewat di telinga kalian itu apa? Misalkan kita pengen baca Quran 1 juz dalam 1 hari, habis itu mikir, ntar dulu deh. Atau kita emang mau sholat, habis itu nunda, ntar dulu deh. Atau kita mau ngasih orang 2.000 di jalanan, tapi jangan dulu deh. Nah, bisikan-bisikan yang menghambat itu paling sering lewat di otak kalian tuh karena apa? Coba kalian drop dulu di kolom chat atau ngomong langsung. Apa Karena hambat? apa atau bisikannya apa? Iya, bisikannya apa? Bisikannya apa? Bisikannya apa kan, bukan karena apa. Iya, ya. Bisikannya apa? eh Sholat tobat. Apaan sih? Kok soal taubat? Ntar dulu deh. Ntar Oh aku iya iya iya. ulangin lagi. Oh iya iya iya. Ntar dulu deh. Tadi kan bisa sholat taubat. Iya. Terus itu sih. Apalagi ya? Astagfirullahaladzim.
Drop dong, Terus yang lain drop dong di kolom chat. Ada nih. Kalau mau tilawah ya, Qurannya ketinggalan, lupa terakhir sampai mana. Pengen ngaji tapi wudunya batal. apalagi ya? Imem. Masih lama waktunya, kapan-kapan aja. Tawa mulu Pengen jilbab. ngasih 2.000 ke tukang parkir Indomaret tapi adanya 5.000. Kok jadi Iya. ngasih? Sombong Bang, kali. maaf bang nggak ada receh bang, gitu. Padahal ada 1.000 tuh. Kalau di jalan lihat orang minta-minta pemulung kasihan, tapi kadang kalau udah kelewat ya udah lewat. Aduh kasihan banget, tapi udah kelewat ya udahlah lewat. Ngapain gue effort balik lagi gitu. Zuhujan takut nggak ada kembalian. Husnuzon kali. Suuzon kali. Nanti deh jam sekian bisa kok ya. Ini ada di kontennya Iqbal nih. Manusia ini sering membulat-bulatkan waktu. Enaknya jam 6.30 biar ngepas. Padahal kan jam 6.24 juga bisa langsung dikerjain. Sholat badiah keburu batal. Nanti deh nunggu waktu luang. Ya, mencari waktu luang. Waktu luangnya nggak ketemu-ketemu. Ada lagi? Bisikan yang paling sering lewat di otak kita. Olahraga, tapi besok deh kalau nggak hujan. Wah, ini gue nih. Olahraga, tapi besok deh kalau nggak hujan. Padahal malam-malam bisa juga lari di GBK. Atau lagi pengen makan malam, tahu-tahu nggak apa-apa lah makan malam sekali. Kan besok pagi olahraga. Kan besok jogging. Besok nggak apa-apa deh makan jam 2. Sholat Isya digabung sama sholat hajat sama witir. Bangunnya mepet subuh. Pengen tidur, kayaknya emang afdolnya malam-malam nih. Enak buat nih sholat Isya gabung sama witir, gabung sama hajat. Tahu-tahu bangun jam 4, langsung lari-lari. 10 menit lagi subuh. Satu episode lah. Ini drakor nih. Satu episode lagi lah, nggak apa-apa. Tahu-tahu subuh. Oke, gitu ya teman-teman. Iya Begitu tapi banyak. bener itu series emang gitu loh teh, series. Iya sih. Semua film series tuh gitu. Aduh, endingnya mana gantung kan, kalau series kan. Iya pasti gitu, kesel. Nah, gitu teman-teman. Banyak banget kadang ketika dalam hati kita ini ada sedikit percikan alarm-alarm kebaikan, alarm-alarm perubahan buat menjadikan diri kita ini emang diajak lebih baik, ada bisikan-bisikan yang lewat deh. Kenapa bisa kayak gitu? Satu, paling sering karena kita ngerasa punya waktu. Oh iya, mau tobat, tapi enaknya ngepasnya di sepertiga malam. Atau enggak, besok aja pas hari Jumat. Dua, karena kita terlalu perfeksionis dalam ibadah atau kebaikan. Kita ngerasa kalau misalkan baca Al-Quran itu cuma 5 ayat itu kagak enak, kagak ngepas, kagak afdol. Minimal baca 1 juz loh 1 hari. Akhirnya nggak jadi baca Quran. Kayaknya kalau mau jadi orang yang tobatnya bener-bener tobat nasuha ini after haji deh. Nungguin 20 tahun buat haji. Kayaknya istighfar ini enaknya habis sholat deh. Istighfar enaknya malam-malam deh sambil merenungi dosa. Padahal sambil jalan naik motor bisa istighfar. Akhirnya sayang-sayang sambil jalan malah dengerinnya lagu. Atau enggak nyanyi apa namanya, surga itu baso. Habis itu pengen traktir temen, wah ngelihat temen nih lagi puasa pengen ditraktir, tapi nunggu gajian aja deh, mumpung nanti pas duitnya lagi banyak sekalian aja kasih jajanan yang enak, kasih buka puasa yang lebih enak, kita ajak makannya di Abuba. Taunya pas lagi punya duit gajian kagak jadi deh. Begitu banyak alarm-alarm kebaikan kecil yang emang udah disentil sama Allah di hati kita, tapi nggak kita ambil karena ada bisikan-bisikan juga yang lewat. Karena kita satu, ngerasa punya waktu. Dua, kita ngerasa harus perfeksionis dalam ibadah. Kita ngerasa kalau misalkan besok itu kita masih ada. Kita ngerasa kalau misalkan 1 jam lagi, 2 jam lagi kita ini masih hidup. Kita ngerasa kalau misalkan 10 menit lagi, ini kita masih ada nih. Kalau misalkan 5 menit lagi kita masih punya kesempatan ini. Padahal, kata para ulama, nggak ada waktu paling tepat untuk melakukan kebaikan selain saat ini juga.
Nggak ada waktu paling tepat untuk melakukan kebaikan selain saat ini juga. Maka kuncinya dalam melakukan kebaikan atau apapun itu yang bersifat baik, kuncinya adalah segera, bukan sempurna. Kuncinya adalah segera, bukan sempurna. Nah, ini dia. Islam itu benar-benar ngajarin bahwa sekecil apapun kebaikan yang dilakukan itu jangan sampai terlintas di otak kita itu untuk meremehkannya. La tahtakiranna minal ma'rufi syai'an. Janganlah sekali-kali engkau meremehkan perbuatan baik sekecil dan sesepele apapun. Tadi Haidar di awal cerita, kalau misalkan Nabi Muhammad itu diturunkan di zaman jahiliyah, zaman yang benar-benar konkret, emang kebodohan, kemaksiatan, kebegoan itu kumpul bersatu di zaman itu, di daerah itu. Nabi Muhammad sengaja nggak diturunin di Romawi atau Persia yang waktu itu peradabannya emang lagi maju. Karena kalau diturunin di Persia atau Romawi, ya bakalan biasa aja. Orang peradabannya udah maju, dikasih Rasul, maju ya karena emang awal peradabannya udah biasa. Tapi Rasulullah diturunkan di zaman yang jahiliyah, kemudian ngebawa zaman itu sampai menjadi bangsa yang peradabannya melebihi Romawi dan Persia kala itu. Tapi apa yang dilakukan Rasulullah untuk memulai itu? Gas aja dulu. Rasulullah waktu itu nggak mikir buat ntar dulu deh nunggu masyarakatnya pinteran dikit, ntar dulu deh nunggu masyarakatnya, tadi kalau kata Haidar mabuknya 5 kali sehari, nunggu mabuknya sekali sehari dulu deh, ntar dulu deh nunggu masyarakatnya nggak pada zina dulu, ntar dulu deh nunggu korupsinya waktu itu nggak sampai 700 triliun, mungkin korupsinya 100 triliun aja deh. Rasulullah waktu itu nggak nunggu itu, tapi langsung gas aja. Rasulullah nggak dikasih apa-apa kalau umur 40 itu udah diturunkan wahyu diangkat jadi Rasul. Tapi langsung gas aja. Tahun 1926. Halo? Kenapa? Kenapa? Tahun 1926 itu ada 3 kakak beradik tinggal di Jawa Timur, di Ponorogo. Nama daerahnya itu Gontor, artinya itu tempat yang kotor. Jadi Gontor itu bukan nama pondok, tapi nama daerah, artinya adalah tempat yang kotor. Mereka semua bertiga usianya di bawah 30 tahun, ada yang masih 21, ada yang masih 26. Semuanya berusia di bawah 30 tahun. Ngelihat, oh tempat di sini ini hampir mirip banget sama tempat dulu Rasulullah dikasih amanah, dikasih tugas. Banyak banget yang judi, banyak banget yang mabuk, banyak banget yang zina, banyak banget yang semuanya bercampur lah. Maka sampai dikasih julukan sebagai tempat yang kotor-kotor. Tapi mereka bertiga sama-sama berkomitmen untuk mulai aja dulu. Yang paling tua jaga di pondok. Yang kedua pergi ke Jakarta. Yang paling terakhir nyari ilmu di Padang. Semuanya bekerja sama. Akhirnya karena emang mereka walaupun waktu itu masih di bawah usia 30 tahun, sama-sama berikhtiar, sama-sama emang bagi tugas, sama-sama mulai aja dulu. Kita nggak mau nunggu di daerah Ponorogo ini sampai agak pinter dikit lah orang-orangnya. Kita nggak mau nunggu di daerah Jawa Timur ini sampai orang-orangnya sepinter orang-orang di Jakarta kala itu. Tapi mereka mau merubah dari yang buruk itu menjadi yang baik, ya saat itu juga. Walaupun waktu itu mereka belum siap-siap banget. Makanya satu orangnya pergi menuntut ilmu. Balik lagi langsung dikasih ilmunya. Pergi dari Padang, pergi ke Yogyakarta. Udah punya ilmu semua yang didapatin di Yogyakarta, balik lagi ke pondoknya, disampaikan lagi semua ilmunya. Selesai dari Yogyakarta, pergi lagi merantau ke Surabaya. Satu orang jaga pondok, satu orangnya lagi pergi keluar buat nyari ilmu. Ketika balik di Surabaya, balik lagi ke pondok, masih lagi ilmunya. Tapi dari ikhtiar itu, ternyata sampai sekarang yang mereka bangun ini bisa bertahan bahkan hampir 1 abad lamanya. Tahun 1970-an atau 1980-an, lupa detailnya, itu dulu salah satu pimpinannya, namanya Pak Zarkashi. Zarkashi itu ngelihat murid-muridnya, santri-santrinya itu lagi pada ketakutan ngelihat ujian. Harusnya udah pada pergi ke kelas, tapi masih pada di asrama, kagak mau pergi ke ujian, kagak mau pergi ke kelas gara-gara masih hujan. Itu tahun 80-an. Melihat kayak gitu. Akhirnya ketika ada momen untuk perkumpulan semua santri, beliau ngomong, kemarin saya melihat para santri-santri ini tidak mau pergi ke kelas karena takut hujan.
Coba kalian ingat-ingat, coba kalian camkan dalam hati kalian, dalam pikiran kalian, hujan itu rahmatnya Allah. Dia bilang kayak gitu. Hujan itu rahmatnya Allah. Jika kalian kehujanan, maka kalian berpotensi besar untuk sakit. Tapi jika kalian hujan-hujanan, maka kalian berpotensi besar untuk sehat. Kalau kalian kehujanan, kalian berpotensi besar untuk sakit. Tapi kalau kalian hujan-hujanan, kalian berpotensi besar untuk sehat. Karena kalian menyambut rahmat Allah dengan riang gembira. Sejak saat itu, satu nilai itu dibawa bahkan bertahun-tahun lamanya. Sehingga kalau misalkan kita main ke Jawa Timur, Ponorogo, datang ke pondok itu, mau sehujan apapun, santrinya bakal tetap bergegas pergi ke kelas, mau ngambil pakai papan kayak mau ngambil pakai sarung kayak mau ngambil pakai apaan penutupnya, yang penting gas aja dulu. Ada pesan yang tersirat juga disampaikan oleh Pak Zarkasi itu, bahwa untuk memulai kebaikan itu, untuk menggaskan sesuatu itu, walaupun orang-orang lain itu dalam standar masyarakat ya, dalam umumnya dipandang buruk, misalkan kayak hujan itu dipandang sebagai sesuatu yang bisa membuat sakit. Tapi jika kita mengambil POV dari pikiran kita, dari diri kita, itu adalah sesuatu yang baik dari Allah, maka itu akan menjadi sesuatu yang baik juga. Dan ini benar terbukti, cuy. Coba kalian coba aja kalau hujan, kalian bener nerobos, tapi untuk hujan-hujanan, bukan karena kehujanan, hujan-hujanan. Maka rasanya itu beda dengan rasanya emang orang kehujanan bakal terasa kayak habis itu ngedrop, habis itu sakit. Tapi kalau hujan-hujanan, itu bakal bisa menyehatkan tubuh. Jadi benar-benar mengambil sudut pandang bahwa yang emang kelihatannya ini ujian, yang kelihatannya emang ini buruk, bahkan bisa jadi baik jika emang kita memandangnya itu sesuatu yang baik dari Tuhan. Hujan dipandang sebagai penyakit kalau kita kehujanan, padahal itu adalah rahmat dari Allah. Rahmat dari Allah, kita menyambutnya dengan berbahagia, maka bisa membuat sehat. Kemarin ketika gua sama Imam, sama Iqbal, sama Haidar, sama Giat, sama Iben pergi ikut salah satu acara di JIS, itu berangkat malam, cuy. Berangkat malam sampai jam 2, hujan deres pol. Hujannya bener-bener hujan. Itu kita kehujanan, bener-bener kehujanan. Udah gas aja, terobos aja. Tapi alhamdulillahnya sampai besoknya nggak ada tuh yang bener-bener ngedrop. Paling cuman ya lepek-lepek doang, jalannya agak-agak ngangkang dikit. Tapi nggak ada yang bener-bener ngedrop. Karena waktu itu kita emang sama-sama bermindset, ini adalah rahmat dari Allah, kita terobos hujannya. Ya walaupun gue agak nyesel sih, ternyata pas paginya itu gue diajak sama calon yang lagi satu gue, dan kalau ikut sama dia tuh dapat kartu VIP, bisa naik ke panggung, bisa dapat tribun. Gue malah berangkat malam-malam kehujanan deh. Tapi itu ada poin tersendiri untuk kita bisa mensyukuri rahmat Tuhan malam itu. Jadi seperti itu. Kemudian poin keduanya, sebelum setiap kebaikan kecil itu yang kita ikhtiarkan, kita lakukan, kita usahakan untuk dimulai dulu, kita harus tahu dulu kebaikan-kebaikan kecil itu kita niatkan masih karena untuk manusia atau hanya untuk Allah. Karena kalau misalkan kita patokannya hanya untuk dinilai manusia, bakal ada potensi kita ini nggak dihargain. Kayaknya kita sering banget menginvestasikan waktu kita, menginvestasikan tenaga kita, menginvestasikan perasaan kita untuk emang melakukan kebaikan ini yang sifatnya berharap kepada manusia. Sehingga ketika kita nggak mendapatkan balasannya, kita merasa kayak nggak dihargain. Kita banyak menebar benih, memberi ke sana ke sini, berharap ngelakuin sesuatu, berharap sering traktir temen, mudah-mudahan 10 tahun lagi dia bisa ngajak gua ke bisnisnya. Ternyata enggak. Banyak memberikan perasaan ke orang, tahu-tahu ditinggal nikah. Banyak memberikan tenaga di satu organisasi, tahu-tahunya nggak ada feedback yang bagus buat kita. Banyak kebaikan yang aslinya ini adalah kebaikan-kebaikan kecil yang emang bagus, emang baik kita lakukan, tapi gara-gara niatnya emang masih hanya karena kepada manusia, akhirnya kita mendapatkan sesuatu yang rasanya kita nggak dihargain. Maka enaknya segala kebaikan sekecil apapun
niatnya itu harus kita sempurnakan dulu. Ini niatnya ya emang untuk Allah. Ini niatnya ya emang untuk Tuhan. Lihat setelahnya. Ini dia. Bahkan Allah dalam surat Al-Zalzalah itu udah menegaskan, udah ngasih tahu ke kita semua, setiap kebaikan sekecil apapun itu bakal dibalesnya itu dengan balasan yang emang gak terhingga. Setiap perbuatan kecil itu pasti ada balasannya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Bahkan kebaikan yang sekecil biji sawi itu pun bahkan ada balasannya juga. Nah, ketika kita ngelihat di surat Al-Imran, ketika ada perintah untuk wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha samawati wal ard uiddat lil muttaqin, bersegeralah kalian untuk meminta ampunan, mencari ampunan, memohon ampunan kepada Tuhan kalian, dan disediakan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kebaikan sekecil apapun, sebiji sawi min misqala dzarratin khairan yarah, maka ada potensi ajal, potensi balasan yang kita dapatkan itu seluas langit dan bumi. Siapa yang bisa mendapatkan itu? Orang bertakwa. Siapa orang bertakwa? Allazina yunfikuna fis-sarra iwad dharra. Orang yang berinfak di waktu lapang dan di waktu sempit. Ketika lapang dia bersegera untuk berinfak, dan ketika sempit dia bersegera untuk berinfak tanpa nunggu waktu lapangnya. Kadang kita gampang kalau misalkan mau berinfak di waktu lapang. Tapi di sini poinnya allazina yunfikuna fis-sarra wad dharra, berinfak walaupun di waktu sempit tanpa nunggu emang dia harus lapang dulu. Wal kaziminal goiz wal afina 'anin nas, dan yang bisa nahan amarahnya dan memaafkan orang lain. Kalau misalkan kita maafin orang lain ketika udah adem anyem, enak-enak aja. Tapi ini ketika lagi menahan amarah, di saat itu juga kita bersegera untuk memaafkan orang lain. Emang gak gampang cuy buat mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Lagi marahnya kayak hati ini, suasananya, ambience-nya, vibes lagi amburadul, lagi panas-panasnya, diminta untuk memaafkan orang lain. Dulu ketika kecil gue pernah naik mobil diserempet sama pokoknya nggak tahu dia anak mahasiswa apa anak SMA, boncengan dia sama ceweknya. Namanya orang nyerempet, walaupun dia salah tapi bonceng cewek, wah ngegasnya minta ampun, ngegas pol biar ngerasa keren gitu depan ceweknya. Turunlah abang gua satu orang, cetek. Turunlah abang gua yang dua orang, turunlah bapak gua, turun semuanya. Akhirnya dia langsung minta maaf karena dia mungkin takut ngeliat kita rame-rame, badannya gede-gede, dia minta maaf. Tapi waktu itu kita hatinya udah kesel semua nih. Ini orang udah salah, belagu, minta maaf malah so jagoan. Nah, di saat seperti itulah ketika hatinya yang emang lagi nahan-nahan marah, kita memberikan maaf pada orang lain. Tapi bedanya waktu itu kita udah memberikan maaf, cuman ya kita pengen ngisengin dulu, akhirnya kita ambil KTP-nya dulu, kita ambil SIM-nya dulu, kita ambil STNK-nya dulu, kita pura-pura laporin dulu ke orang tua. Tapi kayak gitu, ketika kita dalam hatinya keadaannya sempit, ketika pikiran kita dalam keadaan sempit, bahkan materi kita dalam keadaan sempit, yang diperintahkan adalah untuk bersegera. Enggak nunggu kita emang harus sempurna, enggak nunggu kita harus emang lapang dulu. Sekecil apapun kebaikannya, walaupun sebesar biji sawi. Mithqala dzarratin khairan yarah. Lihat ini. Kemudian kita kadang sering bertanya-tanya, gimana batasannya dengan ayat kabura maqtan indallah antaqulu ma la taf'alun. Kita mau mulai dulu, kita pengen gas dulu. Start aja duluan deh. Tapi ada ayat kabura maqtan indallah antaqulu ma la taf'alun. Ayat yang bilang akan dikatakan kabura maqtan menurut Allah jika orang itu berkata dan dia tidak melakukan
perbuatannya itu. Kita pengen deh nasihatin orang, kita pengen deh melakukan kebaikan ini, pengen bilang ke orang, pengen ngomongin yang baik-baik ke orang. Tapi kita kadang takut, oh kita kan belum bisa sempurna mengerjakan itu. Kita pengen ngomongin sholat tepat waktu, tapi kita masih sering tembus subuhnya bangun jam 6. Kita pengen ngomongin baca Al-Quran yang baik, tapi sehari kadang kita cuma bacanya 1 lembar doang. Kita pengen ngajak kebaikan yang lain, tapi kita belum bisa maksimal untuk melaksanakan kebaikan itu dalam perbuatan kita. Di mana batasannya? Apa jangan-jangan kita termasuk kabur makan? Ternyata kabur makan yang dimaksud itu adalah ketika kita berkata kepada orang lain, di satu sisi kita tidak mengerjakan itu, dan kita meyakini bahwa itu adalah salah. Misalkan gue ngajak kalian semua, cuy, sholat Isya, jangan lupa ya, sholat Isya ya, jangan sampai ketiduran, jangan sampai kelewatan. Tapi di satu sisi, gue nggak ngerjain sholat Isya dan meyakini bahwa sholat Isya itu emang kagak penting. Tapi selama diri kita sama-sama masih mengikhtiarkan, masih menjadikan emang sholat tepat waktu itu sebagai proses dalam hidup kita, itu bukan kabur maktan namanya. Maka jangan takut untuk memulai gara-gara kita emang belum sempurna dalam pekerjaannya. Karena kalau emang kita benar-benar nungguin untuk kita benar-benar sempurna, ya kagak bakal mulai-mulai. Islam kan emang udah ngajarin banget buat manusia-manusia ini menjadi manusia-manusia yang satset. Fa'idha faragta fansab, ada di surat Al-Insyirah. Kalau udah selesai satu pekerjaan, maka langsung kerjakan sesuatu yang lain. Jangan kasih jeda, jangan kasih renggang. Fa'idha faragta, udah dikosongkan, udah farok, langsung fansab. Pakai segera, maka langsung kerjakan dengan segera. Ini biasanya ayat ini digunakan buat ayat-ayat move on deh. Tapi emang setiap kita habis melakukan satu kebaikan, ya langsung isi dengan kebaikan yang lain. Bersegera, poinnya bersegera. Nah ini ada lingkaran yang mungkin kalian gak asing. Kalian pasti, gue yakin kalau orang-orang next level ini udah pada baca. Di salah satu bagian buku Atomic Habits nih ada lingkaran ini nih, menarik banget menurut gue. Lingkaran yang menggambarkan ketika kita ingin memulai kebiasaan mencapai suatu hasil, rasanya itu lebih alternatif baiknya kita mulai dengan kita menjadikan arahnya ini dari identifikasi, kemudian proses, baru hasil. Enggak kita mikir untuk berfokus pada hasilnya dulu, enggak kita tanemin untuk berfokus pada prosesnya, tapi dimulainya dari identitasnya dulu. Karena di balik setiap sistem itu, di balik setiap sistem pekerjaan, aksi yang kita lakukan, itu ada sistem keyakinan yang membangun itu. Ada sistem demokrasi, ada sistem keyakinan di balik itu. Berarti ada sistem kebebasan, keyakinannya. Ada sistem kerakyatan di dalamnya. Ada sistem emang keterbukaan di dalamnya. Misalkan kita pengen khatam 30 juz. Dibandingkan kita mikir Ramadan, gua harus khatam 30 juz. Prosesnya adalah dengan gua one day one juz. Maka ketika gua udah khatam 30 juz, one day one juz, gua adalah menjadi orang yang gemar membaca Al-Quran. Dibanding polanya seperti itu, lebih baik dibalik polanya menjadi, oh, gue adalah orang yang gemar membaca Al-Quran. Maka gue dalam sehari di bulan Ramadan akan membaca one day one juz. Maka nanti hasil akhirnya gue akan mendapatkan khatam 30 juz. Kita harus membangun dulu identitas dalam diri kita, keyakinan dalam diri kita. Emang sejatinya ketika kita memulai start untuk berubah, ngegas dulu, kita akan selamanya berada dalam proses. Kan istiqomah itu juga selamanya berada dalam proses. Nggak ada orang mencapai tingkatan istiqomah, tapi akan selalu selamanya proses istiqomah. Tapi yang harus dipikirin dalam otak kita, ketika kita start pertama kali untuk gas dulu, di detik itu juga kita udah berubah menjadi versi diri kita yang kita pengenin. Oh, gue pengen kaya nih 10 tahun lagi. Start mulai sekarang. Berarti kita udah mulai memakai identitas kita sebagai identitas orang kaya. Maka identitas orang kaya pengennya memproduksi, enggak cuman konsumtif, enggak cuman menjadi konsumen doang. Pengen berhenti merokok, kalau di bukunya contohnya itu, pengen berhenti merokok. Berarti yang harus ditanemin dalam diri kita, identitas kita adalah identitas orang yang bukan perokok.
bukan perokok. Daripada ketika ditanya orang ngerokok enggak gue lagi berusaha pengen berhenti, tapi langsung bilang saya bukan perokok. Ada keyakinan yang emang harus dibangun di balik itu semua, karena di balik setiap semua sistem aksi ada sistem keyakinan yang dibangun. Lihat selanjutnya ini. Lah, kagak mau lanjut. Nah, ini dia. Daripada kita bilang, saya adalah tipe orang yang menginginkan ini, lebih baik kita bilang adalah, saya tipe orang yang seperti ini. Jadi sasaran yang kita bidik, sasaran yang kita ambil, itu adalah, misalkan contohnya kita emang pengen menjadi pembaca buku, bukan ingin membaca buku, tapi sebagai pembacanya. Kita pengen emang baca Al-Quran yang tadi khatam 30 juz, bukan membaca Al-Quran khatam 30 juz, tapi sebagai orang yang gemar membaca Al-Quran. Daripada kita terus-terusan bilang, gue pengen kayak gini, gue pengen kayak gitu, gue akan menjadi orang yang seperti ini. Langsungnya bilang, kita adalah orang yang seperti ini. Ketika kita mau minta ampunan, kita harus nanemin dulu dalam diri kita bahwa kita ketika start ini, kita adalah orang yang udah baru jadi versi diri kita. Emang kalau kita lagi posisinya minta ampunan kepada Allah, kita harus merasa sebagai orang yang pendosa banget. Sehingga kita bisa benar-benar meresapi dosa-dosa kita. Tapi ketika kita ingin start mulai kebaikan, maka yang ditanamin di otak kita adalah orang baik. Udah nggak ada lagi di otak-otak kita ini, kita adalah pendosa. Kita habis ngelakuin dosa ini, kita adalah orang baik. Ketika minta ampunan, kita berpikir bahwa kita adalah pendosa. Tapi ketika melakukan kebaikan, kita adalah orang baik. Sehingga daripada kita nunggu siap buat emang melakukan kebaikan, karena kita ngerasa, kita masih sering ngelakuin dosa ini cuy, kita masih belum sempurna dalam ini cuy, kita masih sering kayak gini cuy, daripada kita nungguin siap dengan bayangan-bayangan yang seperti itu, lebih baik kita selalu merasa siap, karena kita merasa udah menjadi orang yang siap, udah menjadi orang yang baik. Maka penting banget emang untuk ngebolak-bolakin, ngatur hati kita sendiri ini penting banget. Gimana caranya ketika kita ingin melakukan kebaikan, kita merasa seperti orang yang emang benar-benar baik, gue orang baik banget nih. Tapi ketika emang kita lagi meminta ampunan kepada Allah, kita merasa seperti benar-benar orang yang melakukan dosa. Dan sampai kebalik ketika kita ingin melakukan kebaikan, kita malah ngerasa sebagai pendosa, sehingga kita nggak jadi buat memulai kebaikan itu. Malah ketika kita minta ampunan, kita ngerasa baik, sehingga kita nggak totalitas untuk minta ampunan kepada Allah. Misalkan lagi, kita habis maghrib ini udah berikrar datang ke masjid. Pokoknya mulai Isya ini, gue pengen banget berubah. Gue pengen banget mulai menata hidup gue lagi. Tahu-tahu pas pulang ke rumah, Isya diajak nongkrong sama temen, dibayarin, cuy makan bubur yuk di Barito, gue bayarin. Tahu-tahu ajan Isya, konflik dari diri kita. Saat gue ikut dibayarin temen gue, atau malah sholat dulu ya di masjid ya. Akhirnya timbul dua cabang dalam mata kita nih. Gue pengen sholat dulu deh di rumah. Habis itu baru start datang ikutin temen gue, datang ke bubur Barito. Sholat dulu di rumah kan cepet, nggak sampai 10 menit nih. Tapi karena tadi jiwa kita emang pengen jiwa yang perfeksionis, enggak. Kayaknya sholat nih kalau karena gue pengen berubah, harus startnya di masjid nih. Gak bisa nih gue sholat di rumah nih. Akhirnya nggak jadi sholat, ke masjid juga nggak jadi, akhirnya malah ikut temennya. Atau malah mikirnya, enggak. Daripada sholat di masjid juga waktunya nggak cukup, mendingan nanti malam aja deh. Karena gue start berubah malam ini, gue bakal langsung sholatnya barengin sholat tobat, sholat hajat. Akhirnya ikut pergi dulu ke sana, makan bubur itu, pulang, lupa, habis itu ketiduran. Maka poin yang tadi benar-benar harus kita camkan, bahwa kuncinya itu adalah sesegera mungkin, bukan sesempurna mungkin. Dulu ada kisah, dulu pernah kita bahas nih, sahabat yang namanya Ukasyah, yang waktu itu emang modus-modus
buat mendapatkan pelukan Rasulullah yang dia pura-pura pernah, bukan pura-pura sih, bener pernah dicambuk, tapi habis itu ngaku ke Rasulullah sehingga membuat orang-orang geram. Suatu ketika Rasulullah juga pernah nanya kepada sahabat, siapa di antara kalian yang ingin masuk bersama 70.000 orang-orang yang dijamin masuk surga? Maka waktu itu sesegera mungkin, nggak ada sampai 1 detik, 0,5 detik mungkin Ukasha ini langsung nunjuk tangan, saya ya Rasulullah, saya pengen masuk dari 70.000 golongan orang yang dijamin masuk surga. Cepet banget usaha tuh, nggak pakai mikir, nggak pakai apa, langsung nunjuk aja. Dia nggak mikir bakal ada, oh Rasul ini ngajuin syarat apa, harus ngapain dulu, oh kamu mungkin besok harus perang, habis itu kamu harus mati. Nggak ada dia mikir kayak gitu, nggak ada dia bener-bener langsung mikir kayak kayaknya bakal dikasih rintangan yang berat, ujian yang berat. Dia langsung gas, saya Rasulullah, saya pengen masuk sebagai 70.000 orang yang dijamin masuk surga itu. Kemudian berapa detik kemudian ada sahabat yang lain menunjuk tangan, saya Rasulullah, saya juga pengen seperti Ukasyah masuk dalam golongan orang yang dijamin masuk surga itu. Tapi apa kata Rasul? Faqala sabaqaka biha Ukasyah. Ukasyah udah ngambil bagian itu terlebih dahulu. Bedanya cuma 2 detik, cuy. Tapi nyesel banget nggak sih? Dia yang 1-2 detik sebelumnya masuk golongan 70.000 orang yang udah dijamin masuk surga. 2 detik kemudian pengen, karena mungkin dia pikir dikit kali ya, 2 detik tuh. Tapi nggak bisa lagi masuk. Karena kata Rasul, sabaqaka biha Ukasyah. Dulu ada juga perawi hadis namanya Bishr bin Haris. Pas masih mudanya Bishr bin Haris ini demen buat party. Wah, pokoknya tiap malam demen party. Setiap malam dia party, ngundang banyak orang, ngundang perempuan-perempuan di daerah itu yang paling cakep, diajak ke rumahnya, party dari situ. Pada satu malam ada seorang tamu ngetok-ngetok rumahnya ketika lagi party, tapi yang bukain bukan si Bishr. Ada seorang wanita bukain, kemudian seorang tamunya ini bertanya, orang-orang yang lagi melakukan pesta di dalam sini apakah orang-orang merdeka atau hamba? Kata perempuan itu ngejawab, tentu saja orang-orang di dalam adalah orang-orang merdeka. Maka tamu itu lantas langsung jawab, pantas saja kalau orang-orang merdeka berbuat seperti ini. Karena kalau hamba nggak pantas ngebuat perbuatan-perbuatan seperti ini. Karena mereka selalu ngerasa diawasi dan tahu larangan-larangan dan batasan-batasannya. Ternyata ketika tamu itu lagi ngomong kepada wanita itu, Bishr ini nggak sengaja nguping, nggak sengaja ngedenger. Akhirnya dikejarlah keluar. Mana tadi orang itu? Mana tadi tamu itu? Udah pergi dari tamunya. Dikejar lagi sama Bishr sampai ketemu orang itu. Lari dia. Ketika ketemu ditanya lagi, coba ulangi lagi perkataanmu. Ketika diulangin, saat itu juga Bishr bersujud dan dia berkata, aku seorang hamba. Aku bukan merdeka. Aku seorang hamba. Jadi kadang teman-teman, ada alarm-alarm kebaikan itu datangnya di saat waktu-waktu yang mungkin diri kita ini nggak lagi baik-baik banget. Bahkan di suasana yang emang lagi buruk banget mungkin menurut kita. Di keadaan diri kita lagi melakukan perbuatan hina, mungkin aja ada alarm-alarm kebaikan itu. Kita lagi memandang yang buruk, kemudian muncul alarm kebaikan itu. Segera ambil alarm ini, cuy. Kita lagi gibah-gibah, lagi ngomong yang toksik, lagi pokoknya yang buruk-buruk perkataan kita, tahu-tahu ada alarm kebaikan itu. Entah lewat apa Allah hantarkannya, entah lewat apa Allah kasih alarm itu, langsung sesegera mungkin ambil alarm itu. Karena ingat poin yang tadi, sesegera mungkin, bukan sesempurna mungkin. Barangkali, yang tadi gue pernah bilang, kita sudah sering banget meluangkan, mengorbankan banyak pikiran dan tenaga kita, perasaan kita untuk orang-orang, tapi kita nggak dapat balasannya lagi dari orang itu. Kita mengharapkan sesuatu, tapi kita nggak dapat dari orang itu. Kita menebar benih, tapi kita kok nggak dapat lagi nih, nggak ngelihat pertumbuhannya. Kita nanam singkong, yang nongol bukan singkong. Sering banget kita kecewa kayak gitu, berharap pada manusia. Kadang kita ngelakuin sesuatu itu, akhirnya nunggu sempurna. Ketika udah nunggu sempurna, ngelakuin sesuatu, dibalesnya dengan sesuatu yang nggak seperti kita harapkan. Maka semua poin ini akan bisa terjadi. Setiap kebaikan ini akan bisa terus berjalan jika emang kita udah settle dalam hati kita untuk melakukannya. Pertama,
ya emang untuk hanya kepada Allah. Ini ada kutipan lagu yang menarik banget. Habis ini gue pengen lagu dari Hindia sama Lala Sekar ini, lagu Membasuh. Kutipannya, tetaplah memberi walau kita belum suci. Tetaplah kita menyampaikan kebaikan walau kita emang belum suci. Walaupun kita kering, tetaplah membasuh. Karena kalau kita emang mau nanti dulu, emang kita punya waktu. Kalau emang mikirnya mau besok, emang kita besok masih ada. Emang kalau mikirnya sempurnanya enaknya di waktu yang timing yang pas di sepertiga malam atau di hari Jumat atau di bulan Ramadan, emang kita masih ada. Kalau misalkan kita emang maunya setelah haji, setelah umroh, setelah kita benar-benar clear berhijrah, emang kita masih ada waktu segitu. Emang kita yang punya waktu. Emang kita yang bisa mengendalikan waktu. Setelah ini gue pengen sama-sama kita dengerin dulu lagu dari ini, Lala Sekar dan Hindia ini. Mungkin bisa, liriknya bisa sedikit nyadarin kita. Kalau segala sesuatu itu nggak perlu kita menunggu untuk sempurna. Jing jing. Hilang. Kelihatan guys. Mas Belum Asep mana kondusif Mas tuh Asep? kenapa? Belum kondusif tuh kenapa, Imam? Ada yang mau tanya? Biasanya nunggu 1, 2, 3 nanya, ntar ada 4, 5, 6. Aku mau share tentang memaafkan, boleh, boleh, silakan. Bismillah. Tadi maghrib kayaknya aku tuh dengerin podcast tentang memaafkan. Nah, dari kesimpulan yang aku dapat dari podcast itu, memaafkan itu adalah sebuah pilihan. Jadi nggak semua orang mau, nggak semua orang pengen mengambil satu kata ini, memaafkan. Banyak dari orang tuh berat untuk memaafkan kesalahan kita atau kesalahan orang lain atau memaafkan diri kita. Pokoknya satu kata ini tuh sulit lah untuk dilakukan kebanyakan orang. Tapi ketika kita udah memutuskan kayak menjadikan diri kita menjadi seorang pemaaf, itu akan membuat
kalau kita tuh nge-share tentang kebaikan gitulah isinya entah di status WA atau di Instagram gitu. Namun selang beberapa waktu gitu kita itu ketemu keadaan atau persoalan yang buat entah mood kita, entah keadaan kita jadi nggak baik gitu. Nah, mungkin ini lebih ke pribadi ya. Kalau aku sendiri tuh jadi berimbas sama hal yang udah kita share gitu. Jadi kayak jatuhnya aku pribadi kayak langsung aku hapus-hapusin share-sharean tadi gitu karena ngelihat kondisi aku yang bisa dibilang lagi oleng atau nggak normal gitu. Nah, yang mau Ayu tanyain itu apa sih yang harus kita pegang gitu ketika nemuin kondisi kayak gitu gitu. Gitu, Kak. Ini menarik banget, Dar. Ini Mbak, aku pernah ngobrolin ini bareng-bareng sama Iqbal sama Haidar waktu itu di taman di daerah Pasar Minggu. Ini izin nanti Haidar yang nyampein aja, soalnya. Jadi kadang ada sebagian manusia-manusia dan kita juga pernah merasakan dulu ketika kita pengen ngepost kebaikan tapi kadang malah kalau tadi nggak enak ya kalau kita malah lebih parah lagi kadang kita malu takutnya malah dibilang kayak gini takutnya malah dibilang kayak gini malah khawatir malah cemas takutnya gue dibilang kayak sok alim takutnya gue dibilang kayak sok bener nih ada kecemasan-kecemasan seperti itu kalau itu masih mending kayak cuman moodnya berubah atau kayak masih belum ada pegangan nih. Kalau dulu kita sampai kayak mikir, takut nih, kayaknya kayak gini nih. Dan ada juga sampai sekarang manusia-manusia yang aslinya pengen ngepost yang kayak gini nih, mau nge-repost fitnya NLC, tapi takut dibilang sok bener. Coba silakan, Dar. Haidar nih waktu itu, Haidar nemuin kayak, oh ternyata ini nih cuy. Mungkin mereka ngerasa kayak gini cuy. Kayak gitu. Coba deh, Semua. Kapan gue ngomong kayak gitu, Ruk? ada di taman, udah disebutin lokasinya tuh secara spesifik Astagfirullahaladzim. daerah Pasar Minggu. Ketika ngebahas target segmentasi dakwah. Iya. Aduh, itu sebelum next level ada exco-excoan ya? Iya. Itu masih next level ini. Next level Udah yang pengen ketumpuk banget nih, udah ketumpuk banget pikiran yang lain. Lupa gue, lo aja, Ruk. Pernah browsing ada gara-gara nggak jadi ngepost. Astagfirullah kan lupa kan? Ya, intinya, aduh gimana jawabnya? Eh, intinya, innaka tahdiman ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Mau kamu ngepost, mau kamu enggak, tetap hidayahnya dari Allah. Tapi kalau kamu enggak ngepost, berarti kamu kehilangan kesempatan berbuat kebaikan. Itu aja ya. Ya, semoga diterima Ayu Tiani dan Faruk. Gue lupa, beneran, gue lupa. Udah terlalu banyak obrolan-obrolan kita Rok yang baik-baik. Jadi yang itu lupa. Oke, terima kasih banyak Mbak Ayu Tiani dan Faruk. Yang lain ada lagi yang mau tanya-tanya? Ada yang mau ngobrol, nanya-nanya? Belum? ada yang raise hand tuh, ada yang Oh, raise ada hand. tuh manusia biasa. Silakan, silakan. Ini kamu ada lagunya ya manusia biasa. Aku memang manusia biasa. Entah sempurna dan kadang Manusia seblak. biasa. Manusia Izin apa sebentar. Haidar ulang tadi kalimatnya. Aku memang manusia. Bukan, Apa? bukan. Yang ini yang buat Mbak Ayu tadi. Yang buat Mbak Ayu. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Secinta-cintanya kita sama sesuatu, sama seseorang, kita pengen mereka jadi lebih baik, tetap aja hidayah itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Walakinallah Kak, yahdi mayyasha. Tapi Allah tadi izin ini ngejawab
yang Kak siapa Ayu Tiani ya. Wah, boleh banget nih kalau ngejawab Wih, ini. bagus nih kalau mau Ini jawab Ayu Tiani. ini nih, demen nih yang jawab ini nih. Tadi kan kata Kak Ayu Tiani itu eh, gimana Kak? Coba boleh diulang kayak suka nge-share hal-hal kebaikan, tapi kadang posisi hati atau keadaan kita tuh lagi nggak baik-baik aja, akhirnya kayak ngerasa down, terus pada akhirnya dihapus lagi kan semua share-sharean di status atau di IG gitu. Ya betul nggak Kak? Iya teh kayak gitu. Nah, kalau aku War- eh, dari aku ya, apa namanya, Oh, awal niat kita untuk men-share suatu kebaikan itu kenapa? Pengen dilihat manusia kah? Atau mau ini niat kita tuh lillahi ta'ala kah? Gitu. Ketika kita udah meniatkan karena Allah, kayak ke apa namanya? Ketika kita meniatkan karena Allah, ke nggak baik-baiknya diri kita, masa kita lagi kayak down gimana? Kita percaya, ya udah terserah kata manusia, mau mandangnya gimana, kayak mau dipandang baik lah, apalah, ya udah terserah. Tapi niat lagi, niat pertama kita itu apa? Jadi kayak kalau misalnya mau melakukan sesuatu itu kayak kayak hadisnya kan innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu itu kan dimulai dengan niat. Kalau niat kita baik, kayak niat kita karena Allah untuk men-share sesuatu kebaikan itu, ya udah terserah kata manusia, udah nggak usah pikirin apa kata manusia, tapi ini loh, kita lillahi ta'ala, insya Allah dengan kita niat kita baik, awal niat kita karena hanya mengharapkan ridha Allah, itu bakal kayak menyemangati diri kita, kayak ini tuh share, apa yang kita share itu bukan buat diri kita doang, kayak iya buat di reminder diri kita, dan siapa tahu, kita nggak tahu di luar sana ada orang yang melihat status kita atau share kebaikan yang kita share itu, kayak menyadarkan dia gitu, kayak kan hidayah nggak ada yang tahu kan datangnya dari mana. Nah, dari apa yang kita share itu, siapa tahu bisa menyadarkan seseorang di luar sana yang tanpa kita sadari gitu loh. Jadi kayak itu wasilah untuk amal jariah kita kayak gitu. Syukran, jazakumullah khairan. Mantap. Makasih teh. Keren, keren. Keren, kan? Ingat ya patokannya Besok tadi ya. besok ya perlu ganti Apa tuh? namanya. Aku memang manusia luar biasa. Tapi bener banget. Coba deh kalau kalian tadi perhatiin lagi yang gue tulis tuh patokan batasan ayat yang Abdul makan. Kadang kita ngerasanya kayak gitu soalnya. Kita pengen nge-share sesuatu yang baik, tapi kita ngerasa diri kita emang belum sebaik itu. Sehingga kita mikir, jangan-jangan gue munafik nih. Ngomong kayak gini, tapi nggak sesuai. Kita ngajak orang baca Quran, tapi kita yakin bahwa baca Al-Quran itu nggak benar, nggak baik, salah. Itu